Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan. Pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan refleksi tentang capaian program kita selama tahun 2024. Nah, insya Allah sebentar kita akan mempersilahkan masing-masing kepala sekolah atau yang mewakili setiap sekolah masing-masing, karena ada juga yang berhalangan teman-teman kepala sekolah yang sementara mobile dan oleh Wakasitnya ya. Nah, Bapak Ibu, ini refleksi adalah sebentar kita memaparkan bagaimana ketercapaian program-program sekolah serta dampaknya terhadap sekolah itu, terutama mengenai kompetensi literasi dan numerasi anak-anak kita serta karakter. Ya, itu nanti yang Bapak Ibu kita akan persilakan nanti mempresentasi, mungkin 3 menit atau 4 menit ya paling lama. Kita dibatasi oleh waktu juga, kita jangan terlalu lama juga, cukup program-program inti yang memang berdampak pada satuan pendidikan ya, utamanya berdampak pada guru dan berdampak pada peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu juga memberikan narasi di situ mengenai pendampingan saya selama ini terhadap sekolah Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah saya lakukan dan apa yang ke depan yang belum saya lakukan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, literasi dan numerasi. Yang kedua adalah media pembelajaran yang berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ini kami sangat terbantu memang adanya ada kombel yang kita bentuk, mungkin juga di sekolah-sekolah lain seperti itu, bahwa kami merasakan memang bahwa yang namanya kombel karena tidak mengenal waktu, apalagi tempat di mana saja kita bisa kolaborasi. Maka yang ketiga ini saya anggap bahwa di SMA 3 yang adanya kombel, literasi, media pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita bicarakan melalui dengan kombel. Kemudian Bapak dan Ibu, bahwa literasi dan numerasi yang kami maksud adalah kita guru mata pelajaran berkolaborasi untuk menyusun soal berbasis literasi dan numerasi. Walaupun ini adalah yang terlibat adalah guru, tapi muaranya tentu adalah efek yang diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kami lakukan sehingga bisa memberikan hasil seperti yang saya sudah gambarkan tadi. Jadi tentu program yang paling utama adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Kami istilahkan motivasi internal dan tanggung jawab kolektif. Nah, sehingga dalam pembinaan karakter ini semua guru memiliki tanggung jawab, memiliki keterlibatan. Oleh karena itu saya mencoba, karena jumlah kelas itu hanya ada 34, sementara jumlah guru lebih banyak, sehingga saya membuat sebuah cara bagaimana melibatkan guru. Saya membuat istilah wali karakter. Jadi ada wali kelas, ada juga
wali karakter, sehingga semua guru memegang kelas. Saya kira ini beberapa hal Pak sementara yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pribadi, Khairuddin SPD MPD, Kepala UPT SMA Negeri 3 Pelopo. Saat ini insya Allah saya akan memberikan sedikit capaian atau refleksi capaian SMA Negeri 3 Pelopo di tahun 2024. Yang saya sampaikan pertama, capaian atau refleksi awal adalah tentang target kurikulum. Alhamdulillah, untuk pencapaian target kurikulum di semester genap di tahun pelajaran 2023-2024 tercapai 100% seperti halnya kita semua. Dan di akhir tahun pelajaran tersebut untuk siswa kami sebanyak 396, kemudian masuk SNBT itu ada 41 orang, kemudian melalui tes itu ada 30-an, sehingga output kami ke PTN itu kurang lebih 70 orang. Ini merupakan satu refleksi capaian yang saya anggap baik untuk sekolah kami, walaupun mungkin sekolah lain agak besar, tapi pribadi saya anggap baik, mengingat tahun-tahun sebelumnya itu kami ada hanya kisaran sekitar 40, kurang lebih 40-an. Tapi 2024 kemarin alhamdulillah ada peningkatan. Baik, untuk secara singkat SMA Islam Tira Makassar mencoba menyampaikan praktik baiknya. Sepakat bahwa review laporan tentu berbasis data dan semuanya bersumber pada rapor pendidikan yang telah kita peroleh atau telah kita capai. Sisi bagaimana visi sekolah bisa bersinergi dengan kualitas, penciptaan kualitas. Untuk di Atira SMA di Jalan Kajau Lalido, untuk kualitas pembelajaran melahirkan tentu program-program internal mengawal proses pengembangan kualitas ini. Kami istilahkan adalah sama sepakat dengan Bapak Ibu semua tentang program unggulan setahun, dan kita evaluasi di tahun berikutnya yang berjalan dan yang tidak berjalan. Kemudian tentang visi kami sangat sinergi, dan itu sangat disokong oleh Ketua Yayasan bahwa Atira harus berbasis visi misi sekolah ya dalam pencapaian target. Jadi target kami sekolah-sekolah itu adalah misi dan sangat sejalan dengan proses di rapor pendidikan. Kemudian kedua, karakter tentang bagaimana kredibilitas guru dalam mengawal proses belajar. Kemudian bagaimana metode pembelajarannya ini senantiasa dilakukan dengan penguatan pelatihan. Bukan hanya kami juga mengawalnya, tapi dari sisi yayasan juga senantiasa ada kegiatan pelatihan-pelatihan yang menghadirkan narasumber dari Pulau Jawa. Kemudian iklim keamanan satuan pendidikan, pencegahan penanggulangan tentu dengan perundungan dan sebagainya telah dibuat juga satuan pencegahan penanggulangan. Kemudian iklim keamanan dari sisi inklusivitas juga sekolah sudah memang Atira sudah berbasis inklusivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian kebinekaan toleransi peserta didik ini juga penting. Kami karena kami satu keyakinan dari sisi agama, tentu dari sisi itu secara data anak-anak tidak toleran kelihatan karena satu ya tidak nampak muncul, tapi kita mencoba menghadirkan dari sisi toleransi yang lain, dari sisi pertemanan, dengan pertemanan menghargai orang dan sebagainya, dengan melahirkan program-program unggulan di sekolah yang berdampak pada toleransi. Kemudian tentu visi misi sekolah sangat mensupport. Di sisi numerasi tentang geometri, ya ini yang sering muncul setiap tahun. Tapi alhamdulillah ada peningkatan secara data karena kami menciptakan guru mapel baru yang tidak terdaftar di Dapodik. Namanya adalah numerasi matematika. Ya, dan alhamdulillah memberi capaian angka 40% naiknya dari sebelumnya. Nah, ini cukup bagus.
membantu peningkatan informasi dan kapasitas guru melalui pembelajaran hypnotising. Ya, kami mengundang ahli untuk bersama-sama mengupas seperti apa pembelajaran. Lalu kemudian ada yang sekolah kedua di pemberdayaan Digis, tim. Digis. Ya, jadi di sekolah itu ada pemberdayaan tim untuk peningkatan mutu pembelajaran. Itu yang pertama melalui asesor internal. Jadi saya betul-betul terbantu ya, dan melalui corong mereka ya pemantauan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran itu sangat signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rapor pendidikan SMA Makassar Mulia pada tahun 2023 yang terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di antaranya kemampuan literasi dan kemampuan numerasi serta kurangnya partisipasi orang tua dalam mendorong meningkatkan partisipasi dan kedisiplinan anak. Jadi langkah awal yang kami lakukan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan adalah mengevaluasi dan menentukan skala prioritas masalah yang ada, akar penyebabnya serta cara membenahi akar masalah tersebut. Adapun yang program yang kami lakukan adalah yang pertama menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, asri, nyaman dan aman. Hal ini saya kira cukup berdampak positif, ditandai dengan semakin meningkatnya partisipasi warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang ditunjukkan dengan suasana lingkungan sekolah yang kondusif. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Berkelanjutan melalui pelatihan literasi, numerasi, dan sains yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan. Tanggal 6, 7 Oktober, kemudian dilanjutkan 21 sampai 22 Oktober dan sudah berakhir. Jadi semua guru di SMA Frater mengikuti kegiatan pelatihan ini dan dampaknya tentu saja ke siswa. Halo. Saya lanjut. KB. Halo, silakan Pak. Baik ya. Kami sudah ikut pelatihan. Semua guru telah mengikuti pelatihan literasi, numerasi, dan sains dengan model asesmen PISA. Karena SMA Frater ini tahun 2025 menjadi salah satu sekolah sasaran untuk survei PISA. Kami mencoba tahun kemarin asesmen sumatif dengan PAS. Soal-soal kami sudah berbasis asesmen kami sudah berbasis literasi dan numerasi. Diberi pendampingan langsung dari BBGP Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian untuk peningkatan literasi, kami di sekolah SMA Frater membuat satu buku dan itu setiap hari melalui buku yang dibuat sekolah kami melakukan literasi dengan membuat siswa kami setiap hari menuliskan jurnal literasi. Kemudian untuk pengembangan karakter, sebelumnya kami sudah punya program pengembangan karakter dan semua guru kami libatkan untuk melakukan asesmen karakter dan kami laporkan dalam bentuk rapor karakter. Sehingga di SMA Frater
Itu rapor P5 atau laporan kegiatan P5 itu kita integrasikan ke dalam rapor karakternya SMA Frater Makassar. Sekian kami buat.